Selamat siang, Bu Dian. Halo juga Bu Ika, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, Bu, saya juga dalam keadaan baik. Oh ya, Bu, apakah hari ini Ibu ada waktu? Hari ini saya lagi free. Kebetulan saya baru saja selesai mengajar dan jam kosong sampai jam pulang. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya ingin meminta waktunya, ingin berbincang-bincang dengan Bu Dian. Apakah Ibu berkenan? Tentu saja Bu Ika. Apa yang Ibu Ika harapkan untuk percakapan kita ini? Agar saya juga bisa memberikan tanggapan seperti yang Ibu Ika harapkan. Begini loh, Bu. Eh, Saya itu merasa belum bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi murid-murid saya di kelas, sehingga murid-murid saya itu menjadi kurang fokus dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Oh, seperti itu. Lalu harapan Ibu inginkan murid-murid di kelas itu seperti apa? Ya, saya ingin murid-murid di kelas saya itu bisa belajar dengan baik, semangat, dan lebih fokus lagi. Seperti itu, Bu, keinginan saya. Oh, seperti itu. Jadi jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu yang bisa Ibu ingin wujudkan? Saya sih maunya mempelajari lagi tentang macam-macam gaya belajar, Bu. Selain itu, saya berencana ingin memetakan kembali tentang kebutuhan belajar murid saya di pertemuan minggu depan sih rencananya. Ada apa gagasan Ibu untuk melaksanakan rencana aksi yang Ibu Ika mau? Saya sih berencana akan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, Budian. Sehingga dengan begitu saya bisa menerapkannya dengan baik di kelas saya nantinya. Oh, kalau seperti itu, kira-kira apa yang harus Ibu Ika siapkan untuk itu? Rencananya sih sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran. Saya akan bertanya kepada guru yang pernah mengajar murid-murid saya sebelumnya. Lalu saya juga akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya itu. Dengan begitu, mungkin saya akan mendapatkan data yang valid yang berkaitan dengan catatan dan hasil pembelajaran mereka sebelumnya. Dengan begitu, saya akan mungkin ya, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan data yang sudah saya kumpulkan. Maksudnya seperti itu, Bu. Baik Bu Ika. Kira-kira apa indikator yang keberhasilan yang Ibu Ika? Keberhasilannya nanti Bu Ika. Oh, kalau menurut saya sih indikator keberhasilannya itu ya murid-murid di kelas saya itu bisa kembali belajar dengan aktif, semangat, dan fokus dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Apalagi Bu, mungkin masih ada? Selain itu sih saya juga ingin agar murid-murid saya itu menikmati setiap proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan itu dapat tercapai secara maksimal. Jadi, apa yang Ibu Ika lakukan setelah melaksanakan rencana yang Ibu sudah jelaskan tadi itu apa Bu? Kira-kira. Rencananya sih, Bu, saya akan melakukan evaluasi dan refleksi, Bu Dian.
karena dengan kegiatan evaluasi dan refleksi ini, saya akan mengetahui apa sih yang sudah baik, yang sudah saya lakukan, apa yang belum, atau mungkin apa saja kekurangan-kekurangan saya, dan apa sih yang harus saya perbaiki atau saya tingkatkan lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hmm, Kira-kira untuk kegiatan evaluasi dan refleksi, siapa yang Ibu Ika hubungi nantinya, Bu? Eh, Rencananya sih saya akan menghubungi guru mata pelajaran yang juga mengajar di kelas saya, Budian. Begitu. Lalu bagaimana Ibu Ika bisa memastikan kalau ini bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan? Ya, saya akan berusaha melakukan persiapan dan rencana serta perbaikannya, Budian. Hmm, Baik, kalau begitu saya ingin mengetahui apa yang Ibu Ika simpulkan dari percakapan kita hari ini. uh, Percakapan kita hari ini begitu menarik ya, Bu ya. Saya akhirnya bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa setelah berbagi cerita dengan Budian. Ternyata bincang-bincang kita siang hari ini itu membuka pikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan saya bisa menggali potensi-potensi yang saya miliki melalui pertanyaan-pertanyaan yang Budian ajukan tadi. Terima kasih banyak ya Budian ya. Budian sudah banyak membantu saya siang ini. Sama-sama Bu Ika. Saya turut senang loh Bu mendengarkannya. Semoga Ibu Ika juga dapat menerapkan percakapan kita dalam pembelajaran selanjutnya di kelas. Baik, Budian. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk percakapan kita. Mungkin Ibu ingin melanjutkan kegiatan Ibu selanjutnya? Baik Bu, Ya, terima kasih, Budian. sama-sama Bu. Halo, selamat siang Ibu Ika. Selamat siang, Budian. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Bu. Oh iya Ibu Bu, sendiri gimana kabarnya? alhamdulillah baik Bu. Bu, hari ini ada waktu nggak Bu? Dian ingin berbincang sedikit, boleh? Oh, boleh. Ada kok kebetulan. Saya juga hari ini sudah selesai mengajar, Budian. Saya ingin sedikit bercerita, Ibu. Apakah berkenan? Oh, berkenan sekali, Budian. Begini, Bu, saya sedikit memiliki masalah ketika saya mengajar. Jadi, ada beberapa siswa dari kelas yang tidak saya ajarkan, suka sekali jahil, kadang suka mengganggu teman yang sedang saya ajarkan pada proses pembelajaran, yang mengakibatkan seringnya menimbulkan keributan dan perkelahian. Saat saya tanyakan, mereka ingin ikut belajar juga di dalam kelas yang saya ajarkan. Karena katanya di kelas saya itu belajarnya sambil bermain, jadi mereka ingin belajar. Oh, seperti itu. Lalu, apa yang Budian harapkan? Yang saya harapkan murid-murid yang tidak saya ajarkan itu dapat belajar sambil bermain yang seperti mereka inginkan, yang seperti yang saya ajarkan di dalam kelas, sehingga dapat belajar dengan baik dan semangat, Bu. Oh, bagus ya, Bu ya. Uh, menurut Ibu Dian nih, kira-kira uh, bagaimana sih caranya agar apa yang menjadi harapan atau keinginan dari Bu Dian itu bisa terwujud nantinya?
Saya inginkan sih Bu, saya inginnya mengajak teman-teman guru yang lain untuk merancang pembelajaran yang seperti saya ajarkan. Misalnya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya, seperti pembelajaran berdiferensiasi, sehingga rekan guru bisa menerapkannya dengan baik di kelas, yang seperti yang sudah saya jalani, Bu, seperti itu. Wow, wow, luar biasa sekali ya Bu ya. Eh, nah, menurut Bu Dian nih, kira-kira apa rencana yang ingin Bu Dian laksanakan agar harapan yang Bu Dian ingin itu dapat terwujud nantinya? Sebelumnya saya untuk mempersiapkan itu, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah, Bu. Kemudian mengadakan workshop, mengajak teman-teman rekan sejawat itu untuk ya memberitahu bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kita di kelas seperti yang saya ajarkan. Seperti itu sih, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu Dian ya. Eh, menurut Bu Dian nih, kira-kira apa sih indikator rencana yang Bu Dian ingin jalankan itu dapat berhasil? Indikator keberhasilannya itu seperti apa, Bu? Indikatornya sih kayaknya menurut saya Bu, murid di kelas itu jadi lebih aktif ya Bu ya. Jadi lebih semangat, jadi lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, jadi lebih lebih senang ketika melaksanakan pembelajaran, seperti itu Bu. Oke, mungkin ada lagi indikator keberhasilannya mungkin dari segi gurunya mungkin Bu Dian? Iya Bu, sepertinya saya ingin nanti di kelas murid-murid saya itu kayak misal gurunya itu bisa melaksanakan kegiatan perdiferensiasi yang mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak, kebutuhan murid, yang melaksanakan itu ya sesuai dengan kriteria dan karakter masing-masing murid seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, eh, seandainya Ibu sudah melaksanakan rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi, setelah melaksanakan itu kira-kira apa yang akan yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya dan rekan guru lainnya akan melaksanakan evaluasi dan refleksi Bu untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang sudah dijalan itu benar-benar sudah baik, benar-benar sudah terlaksana dengan baik. Mungkin ada apalagi kekurangannya, mungkin apa yang harus saya perbaiki dengan teman-teman yang lain dalam cara mengajar. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan evaluasi dan refleksi itu, siapa saja yang Ibu libatkan nantinya ya? Yang rencana saya sih akan melibatkan guru-guru, apalagi per setiap mata pelajaran, Bu, nanti yang saya akan hubungi. Oh ya. Lalu Bu, eh, bagaimana cara Bu Dian untuk memastikan bahwa hal ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau harapannya Bu Dian? Saya akan berusaha dan mengajak teman-teman guru dan memastikan untuk melaksanakan persiapan, rencana, serta perbaikannya, Bu. Mungkin untuk dalam kegiatan belajar mengajar, Bu. Oke, keren sekali ya Bu ya, luar biasa pemikirannya Bu Dian. Nah, kira-kira nih menurut Bu Dian, ada ndak sesuatu yang bisa Bu Dian simpulkan dari percakapan kita siang hari ini? Yang bisa saya simpulkan setiap pembelajaran itu
kita harus mengikuti kebutuhan siswa. Tapi selain itu, kita sebagai guru pun kita harus mempersiapkan model-model apa yang harus kita berikan kepada siswa nantinya, Bu. Contohnya seperti yang tadi, pembelajaran diferensiasi. Kita harus mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Dian ya. Mungkin ada lagi Bu Dian? Sepertinya sudah, Bu. Oke Bu Dian, mungkin cuma segitu saja atau mungkin ada tambahan lain? Sepertinya itu saja, Bu. Oh, oke, baik deh kalau gitu Bu Dian. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ika. Oke Bu Dian, sama-sama. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Sampai